Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sita Atmosfera. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai just in time di perusahaan Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia yang menerapkan sistem tersebut guna mengefisiensi kinerja serta produktivitas dari perusahaan tersebut. Kali ini saya tidak akan membuka dengan sendirinya, saya akan dibantu oleh rekan saya bernama dengan Anis Gold. Oke, yang selanjutnya mari kita intip apa saja materi dan bagaimana saja cara kerja dari just in time. Selamat menikmati video. Nah, sekarang kita udah masuk pada episode yang selanjutnya, yaitu just in time. Bisa dilihat ya di atas saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan Anis yang telah mengajak saya atau mengikutkan saya dalam pembuatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fadila selaku dosen pengampus IA dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mengenalkan diri saya sebagai Anis Gold. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Salatiga. Langsung saja mari kita simak video-video yang akan saya sampaikan bersama rekan Anis berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang topik. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua syarat, yang ketiga strategi, yang keempat kelebihan, yang kelima kekurangan, yang keenam tujuan, yang ketujuh yaitu studi kasus mengenai just in time, yang kedelapan kesimpulan dari pemaparan materi tersebut. Selamat menikmati guys. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian. Di sini just in time merupakan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengontrol aliran persediaan ke dan dari bisnis untuk meminimalkan tingkat persediaan dan meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Peranan tersebut sangat penting dalam meningkatkan laba dan meningkatkan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui pengendalian biaya, pengendalian kualitas, dan perbaikan kinerja kualitas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan just in time pada perusahaan itu diperlukan adanya 8 prinsip dasar yang harus diterapkan pada sistem strategi produksi perusahaan. Yang pertama yaitu hasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Just in time biasanya menghasilkan produk sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau full system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua yaitu memproduksi dalam jumlah kecil. Produksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber-sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan pemborosan dan dapat menghindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Yang ketiga yaitu mengeliminasi pemborosan. Yang dimaksud dengan mengeliminasi pemborosan yaitu semua pemakaian sumber-sumber input seperti material, energi, jam kerja mesin atau orang dan lain sebagainya tidak boleh melebihi batas minimal yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi, yaitu dengan menata aliran produksi dilakukan dengan menggunakan sistem disiplin di tempat kerja, yaitu dengan 5S. 5 yaitu menyempurnakan kualitas produk. Kualitas produk merupakan tujuan dari sistem just in time. Dalam proses produksi diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect dengan cara melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Yang keenam yaitu karyawan yang berkompeten, di mana semua karyawan harus menguasai semua bidang di proses produksi perusahaan. Karyawan akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan. Yang ketujuh yaitu menghilangkan ketidakpastian. Menghilangkan ketidakpastian dengan supplier, yaitu dengan cara menjalin hubungan abadi dan hubungan kerabat dengan pemilik. Yang kedelapan
menekankan pada pemeliharaan jangka panjang. Pemeliharaan jangka panjang seperti berpegang pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kunci utamanya yaitu eliminasi pemborosan, yang merupakan jantung dari just in time, sehingga dengan mengeliminasi pemborosan tersebut, maka perusahaan akan menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Indikator just in time yang dimunculkan adalah biaya produksi yang rendah, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, hubungan antara pelanggan dan pemasok. Dalam menerapkan just in time terdapat beberapa syarat. Yang pertama, pabrik dengan sistem just in time berusaha mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses yang dibutuhkan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam satu lokasi. Yang kedua, dilakukannya pemeliharaan sistem just in time kepada karyawan. Sistem just in time membutuhkan pelatihan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang ketiga, visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan sistem just in time adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Yang keempat yaitu eliminasi kemacetan. Untuk menghapus kemacetan dalam fase setup maupun dalam masa produksi, perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Yang kelima, ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. Ukuran lot yang ideal bukan ukuran yang terbesar, tetapi ukuran lot yang terkecil. Yang keenam yaitu Total Productive Maintenance atau TPM adalah kewajiban dalam sistem just in time. Mesin-mesin dibersihkan dan diberi pelumas secara rutin, biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan mesin itu. Yang ketujuh, kemampuan proses tactical process control atau SPC dan perbaikan secara terus-menerus. Kemampuan proses SPC dan perbaikan secara terus-menerus ada dalam pemanufakturan sistem just in time. Strategi dari just in time yaitu berfokus utama untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan antara penempatan pesanan oleh perusahaan untuk bahan baku dan pengiriman barang jadi ke pelanggan, dengan cara menyelaraskan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan dengan pesanan yang dilakukan untuk bahan baku pada waktu tertentu, dengan memilih pemasok yang tidak jauh dari jangkauan perusahaan. Strategi yang selanjutnya yaitu membina hubungan baik dengan supplier. Keberhasilan just in time tidak lepas dari peran pemasok, sehingga hubungan antara pemasok dengan perusahaan harus dijaga dengan baik. Karakteristik hubungan antara pemasok just in time dengan perusahaan pembeli diantaranya yaitu: yang pertama, terdapat kontrak jangka panjang. Yang kedua, meningkatnya akurasi administrasi pesanan. Yang ketiga, kualitas meningkat. Yang keempat, fleksibilitas pesanan. Yang kelima, pengiriman jumlah kecil dengan frekuensi pengiriman yang banyak. Yang keenam, perbaikan secara terus-menerus dalam bekerja sama. Strategi yang selanjutnya yaitu melakukan pembelian barang atau jasa yang kualitasnya baik, kuantitas benar, pemilihan pemasok, pencapaian harga, mengeluarkan kontrak atau pesanan, dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan pengiriman yang baik. Penerapan sistem just in time terdapat beberapa kelebihan, yang diantaranya yaitu menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait. Hal tersebut dikarenakan tingkat persediaan atau stok level rendah. Yang kedua, modal kerja menjadi rendah, di mana bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja. Yang ketiga, mengurangi pemborosan akibat produk yang tertinggal zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang kelima, yaitu mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Yang keenam, mengurangi limbah, di mana hal tersebut dapat berdampak dari proses produksi perusahaan yang menjadi sedikit akibat tidak adanya produksi yang berlebihan.
Oke, kekurangan dalam proses penerapan just in time yang pertama yaitu tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok. Hal tersebut mengakibatkan terlambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan apabila pemasok telat mengirimkan bahan baku. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat, sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena tidak ada produk jadi yang lebih dalam proses produksi. Tujuan diterapkannya sistem just in time pada perusahaan yaitu untuk menghindari terjadinya pemborosan, seperti halnya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction. Yang kedua, persediaan yang berlebihan atau excess inventory. Yang ketiga, pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi kasus. Di sini saya akan mengambil strategi kasus dari PT Nitro Material Indonesia, di mana PT Nitro Material Indonesia tersebut merupakan salah satu industri manufacturing otomotif yang mempunyai jenis produk dengan jumlah lebih dari 1000 item dengan variasi jumlah dan jadwal pengiriman yang beragam. PT tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement di segala bidang. Agar apa? Agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Nah, adapun masalah yang dihadapi oleh PT tersebut itu apa ya? Nah, masalah yang dihadapi dari PT tersebut yaitu masalah perencanaan dan pengendalian persediaan yang efektif. Karena selama ini pengadaan material yang kurang mempertimbangkan kelayakan jadwal dan volume produksi. Akibatnya masalah tersebut pengadaan material berlebihan, penyerahan produk jadi yang telah selesai diproduksi tidak sesuai dengan perencanaan, serta hal tersebut menghambat produksi yang dilakukan oleh PT tersebut. Nah, dari situlah PT Nitro Material Indonesia menerapkan sistem kerja produksi Toyota atau just in time, di mana dengan sistem just in time tersebut PT Nitro Material Indonesia membuatkan jadwal-jadwal sesuai dengan agenda yang akan dijalani, sehingga agenda-agenda yang akan dijalani oleh PT tersebut terstruktur dan menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak digunakan oleh PT tersebut. Terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas yaitu dalam penerapan sistem just in time perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pelatihan pada semua karyawan yang berada di perusahaan. Yang kedua, menjadikan kualitas produk sebagai prioritas. Yang ketiga, memperhatikan persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan perusahaan haruslah dalam jumlah sedikit mungkin, kalau bisa tidak memiliki persediaan. Yang keempat, jumlah pemasok yang dimiliki perusahaan harus sedikit dan memilih pemasok yang lokasinya dekat dengan perusahaan, karena hal tersebut akan mempengaruhi permintaan yang berfluktuasi dalam mempengaruhi jalannya proses produksi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dengan cara mengadakan kontrak jangka panjang. Yang keenam, perusahaan harus mempertahankan kebijakan penerapan sistem just in time yang telah dijalankan perusahaan. Yang ketujuh, just in time mensyaratkan mengkomunikasikan penjadwalan kepada pemasok, jadwal bertingkat, menekan bagian dari schedule paling dekat dengan jatuh tempo atau lot kecil. Yang kedelapan, mengatur layout ruang produksi atau pabrik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dengan rekan saya, Anskold. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.